Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Orang tua pemuda yang terlibat tawuran mengamuk saat anaknya ditangkap polisi. Di ibu kota, petugas gabungan razia penerapan prokes di sejumlah kafe dan mal. Dalam 24 jam terakhir, pasien yang meninggal akibat virus COVID-19 di India capai 3.400 jiwa. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Dan selain 3 berita utama tadi, kami juga akan menghadirkan informasi penting lainnya, diantaranya Polda Sumatera Utara menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus rapid test dengan alat bekas di Bandara Internasional Kuala Namu, Sumatera Utara. Bersama saya Wilson Purba. Dan saya Fazilah Khairunisa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita awali informasi hari ini dari seorang tukang pukul bayaran yang menjadi bulan-bulanan warga di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara saat bersembunyi di salah satu rumah warga. Pelaku tertangkap usai menganiaya salah seorang warga desa Situmbah. LH diamuk warga desa Situmbah, Tapanuli Selatan usai menganiaya korban yang bernama Takbir Siregar. Namun 2 rekan pelaku berhasil kabur saat akan ditangkap warga. Peristiwa ini bermula dari saling hujat-menghujat di media sosial terkait pengelolaan dana desa Situmbah. Kepala desa Situmbah yang diduga kesal akhirnya menyuruh 3 orang tukang pukul untuk menganiaya korban. Kasus ini kini tengah dalam penanganan aparat Polres Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Masih dari Sumatera Utara, pemirsa, tawuran antar pemuda di kota Medan pecah. Ironisnya puluhan orang tua mengamuk saat polisi menangkap anaknya yang terlibat tawuran. Kericuan ini terjadi saat tawuran antar pemuda pecah di jembatan penghubung Kecamatan Medan Labuhan dan Medan Belawan di Medan, Sumatera Utara. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan dan menangkap sejumlah remaja yang saling serang dengan batu, botol kaca, hingga senjata tajam. Aksi tawuran ini pun membuat lalu lintas di jembatan ini terhambat. Mereka yang tertangkap dan dikumpulkan polisi terus mengelak terlibat tawuran. Namun keributan tak juga berhenti meski para pelaku tawuran telah ditangkap. Sejumlah orang tua pelaku tawuran yang kebanyakan ibu-ibu ini terus mengamuk, menangis dan meronta-ronta meminta anaknya dilepaskan. Aksi tawuran antar pemuda ini telah 7 kali terjadi selama bulan Ramadan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Berniat melerai pertengkaran antar saudara dan tetangganya, seorang pria justru tewas karena sabetan parang. Korban menderita luka parah di kepala. Pujo Kasianto, warga desa Kalibali, Kecamatan Banyu Putih, Batang, Jawa Tengah, tersungkur di depan rumah warga akibat kena sabetan parang dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Akibat lukanya yang parah di kepala dan pendarahan, nyawa Pujo pun tak tertolong. Korban langsung diamankan keluarga di pemakaman umum setempat. Menurut saksi, pelaku kesal karena korban berusaha melerai. Untuk memisah. Tapi saudara si Elham
saudara BJ mungkin tidak tahu juga. Dia mengambil senjata parang tersebut ke rumah. Tak tahunya sekitar ini 20 meter kurang lebihnya itu di bawah pohon itu dia dilempar parang tersebut mengena itu. Sementara pelaku Ilham yang merupakan tetangganya sendiri sudah ditangkap polisi. Meski begitu, polisi belum memberikan keterangan resmi terkait kasus ini. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Polisi menangkap 6 remaja pelaku pengeroyokan di sebuah kafe di kawasan Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi pengeroyokan yang terekam CCTV ini dipicu saling ejek di media sosial. Tim Reskrim Polsek Ujung Pandang menciduk satu persatu pelaku pengeroyokan yang terjadi di sebuah kafe di Pantai Losari, Sulawesi Selatan. Dari 12 remaja yang diamankan, 6 orang teridentifikasi sebagai pelaku pengeroyokan. Salah satu pelaku bahkan berusaha kabur saat dijemput di rumahnya. Belasan remaja ini kemudian digelandang ke Mapolsek Ujung Pandang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Karena masih di bawah umur, pemeriksaan pelaku didampingi orang tua masing-masing. Motifnya dari waktu chat-chat di media sosial. Hingga bertemu di suatu tempat kafe di sekitar Pantai Losari. Dari hasil penyidikan itu ada berapa pelaku saat kejadian itu? Pelaku saat kejadian kurang lebih 6, Pak. 26 April lalu, aksi pengeroyokan terjadi di sebuah kafe di kawasan Pantai Losari, Makassar. Korban yang dikeroyok sejumlah remaja berhasil diselamatkan petugas keamanan kafe. Kini, kasus telah ditangani aparat Polsek Ujung Pandang dan Polsek Panakukang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Hindari pemotor minibus di Cimahi, Jawa Barat menabrak trotoar dan terbakar. Sopir dievakuasi ke rumah sakit karena luka bakar. Jembatan Cimindi. Sebuah minibus terbakar di Jalan Layang Cimindi, Cimahi, Jawa Barat. Diduga kecelakaan karena supir minibus menghindari pemotor ibu-ibu di hadapannya. Namun hilang kembali sehingga minibus menabrak trotoar dan terbakar. Jadi tadi itu ada motor, Pak, ibu yang memotor. Jadi si pengguna mobil itu mau menghindar dari motor itu, jadi langsung nabrak trotoar. Jadi si mobil sempat nabrak trotoarnya itu, Pak, langsung meledak gitu, Pak? Iya, keluar. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi ketika kendaraan sudah terbakar 50%. Supir bus yang terluka bakar dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Sebuah mobil bak terbuka yang tengah diperbaiki di Pacitan, Jawa Timur, ludes terbakar. Diduga kebakaran akibat percikan api saat proses pengelasan yang mengenai tangki bahan bakar. Api dengan cepat menghanguskan seluruh bagian mobil bak terbuka. Pemilik bengkel dan warga yang berada di lokasi kejadian tak berani membantu memadamkan api karena api terus membesar dan tidak bisa dikendalikan. Api berhasil dipadamkan 20 menit kemudian setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Atas peristiwa ini, pemilik mobil merugi puluhan juta rupiah. Sementara kasus kebakaran tersebut kini ditangani petugas Polres Pacitan. Kecelakaan maut antara minibus dengan truk bermuatan cabai terjadi di ruas tol Agung Palembang Tol Trans Sumatera. Akibatnya 3 orang meninggal dunia, sedangkan 1 orang lain mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit di Palembang.
Kecelakaan ini terjadi antara mobil pribadi dan truk bermuatan cabai, tepatnya di kilometer 348/800, Desa Muara Batun, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Saat kejadian, minibus melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Kayu Agung menuju Palembang. Tiba-tiba menabrak bagian belakang truk bermuatan cabai yang sedang berhenti di bahu jalan. Dalam insiden ini, kendaraan minibus ringsek dan 3 orang meninggal dunia, sedangkan 1 orang lainnya mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit di Palembang. Diduga dari pengemudi kendaraan Kijang Innova ini berjalan dengan kecepatan sangat tinggi, sedangkan situasi saat itu hujan, sehingga hilang semacam tidak terkendali, sehingga menabrak mobil truk barang yang sedang berhenti di bahu sebelah kiri jalan. Jadi dengan posisi menabrak bagian belakang kendaraan truk tersebut. Kini seluruh korban telah dievakuasi, termasuk 3 korban meninggal dunia telah dibawa pulang ke rumah duka masing-masing untuk dimakamkan. Dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Satpol PP kembali razia pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini.